Jumat ini akhir daripada tahun hijrah sampai dengan maghrib nanti, itulah akhir. Begitu matahari ghurub, masuklah kepada ghurrah Muharram. Ghurrah itu artinya tanggal pertama, satu hari bulan. Jadi menghitung hari bulan Muharram atau Hijriyah itu min ghurubis syams, dimulai dari ghurub asy-syams. Kalau memulai tahun Syamsiyah pada pukul 12 malam akhir 000 itu masuk kepada fajar atau pagi. Besok pada siang harinya, artinya setengah hari dari 1 Muharram, kita peringati, kita insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Ahmad Sucipto. Beliau mantan Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, pangkatnya Laksamana. Laksamana itu jenderal bintang 4 Angkatan Laut. Insya Allah sampai dengan pagi tadi memberikan kesanggupan untuk hadir dan akan menyambut. Kemudian ada satu lagi tamu kita, Bapak Profesor Dr. Budiono Onto Wiryo. Jadi onto itu kalau bahasa Arabnya anta. Anta Wiryo. Bacanya pelan-pelan saja ontonya itu. Onto Wiryo. Pelan-pelan. Ini nama orang. Beliau dulu staf khusus apa ini? Kepresidenan dulu. Ya, ahli kelautan. Kali ini tema kita mendalami makna daripada negara bangsa maritim, mendalami hakikat negara bangsa maritim ujungnya dalam mewujudkan ketahanan nasional, demi wujud ketahanan nasional. Nah, ini tema-tema seru. Saya sejak 5 tahun yang lalu sudah bercerita tentang negara maritim ini. Dan sekarang sedang ramai di Jakarta, maritim. Setelah kita ikuti, maritim itu menangkap ikan di tengah laut. Artinya mengeksploitasi ikan. Sama-sama maritimnya, tapi cita-citanya, idenya mungkin agak berbeda. Apa itu ide? Ide itu gabungan daripada mitos. Ada mitos itu ya. Penting mitos itu. Mitos itu penting. Ideologi. Setelah itu apa yang cerita-cerita itu? Enggak, ada cerita-cerita selain ideologi bahasanya itu. Utopi.
Jadi gabungan daripada mitos, teologi, utopi. Ini diramu sedemikian rupa menjadi ide. Kalau kita melihat negara bangsa maritim itu, bagaimana kita melihat? Seperti dulu kemajuan perubahan, anak-anakku pasti belajar itu. Bagaimana teori holistik dan heliosentris dan geosentris. Pada abad ke-16 itu kita diyakinkan oleh seluruh orang cerdik pandai bahwa matahari itu memutari planet-planet yang ada atau dunia ini. Tapi kita kenal dulu ya, ini yang belajar apa itu? Fisika gitu kan. Itu Kopernikus, kenal kan dulu? Saya ingat-ingat, saya pernah ingat. Kopernikus itu membantah teori itu. Nggak betul itu, karena Anda semua melihatnya dari bumi. Saya melihat dari matahari. Ternyata yang mengelilingi matahari itu adalah planet-planet dunia ini. Maka berubahlah teori. Walaupun Kopernikus dihukum. Jadi orang yang punya ide-ide baru itu selalu kena hukum. Nah, jangan takut dihukum. Karena apa? Suatu saat menjadi teori seluruh dunia. Kopernikus contohnya. Jadi mengadakan perubahan itu jangan takut. Saya itu suka membaca teori-teori perubahan dalam sosiologi. Yang paling suka itu ada bahasa yang cuma 2 kata, tapi dioper-operi. Itu dari teorinya Weber. Kalau kita membaca buku-buku sosiologi itu kan. Jadi konstitusi mentalitas modern itu harus mengadakan perubahan menuju perbaikan. Di bahasa Weber itu begini, dari itu menjadi lebih baik daripada itu. Nah, coba bahasanya kan itu ke itu saja kan. Dari itu menjadi lebih baik daripada itu. Weber itu tahun berapa itu? Baru kemarin. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan pada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kalau di bahasa Weber tadi, dari itu menjadi lebih baik daripada itu. Nah, itu perubahan. Inilah teori hijrah. Ini teori hijrah. Maka kalau Indonesia mau maju, harus bisa membaca. Apakah membacanya dari sejak teori pembangunan Pak Harto? Atau kita rubah membacanya? Merubah membaca saja. Atau merubah pertanyaan. Pertanyaan itu penting. Kalau pertanyaannya nggak bagus, jawabannya ya tidak terlalu bagus. Paling tidak ya tidak jelek, atau paling tidak terlalu jelek ya jelek kan. Tapi kalau pertanyaan bagus, jawabnya tidak jelek. Nah, maka menghadapi situasi hari ini, kita pandang Indonesia kita itu sebagai apa? Seperti apa Indonesia kita dalam ide kita? Tadi apa ide itu? Yang pertama tadi apa? Mitos. Apa mitos itu contohnya? Negara Indonesia adalah negara kang toto titi tentrem turra harja murah sarwati nuku subur sarwati nandur. Itu mitos. Bagaimana itu? Kapan jadinya?
Mitos kan itu? Sekarang utopi, gimana utopi itu? Utopi itu khayal. Ini nanti kalau sudah menjadi, kita pegang di tangan, bisa terapkan utopi. Ideologi, ada sudah ideologi. Utopi itu bukan ideologi. Ideologi adalah tatanan yang diyakini menjadi dasar sebuah landasan jalan, gitu kan? Kalau kita jalan bernegara, ada landasannya, itu ideologi. Kalau utopi, kita sedang mau berjalan. Ini nanti kalau jadi begini, saya begini kan. Nah itu. Tapi semua kita gabungkan menjadi ide. Nah, ide Indonesia itu secara mitosnya tadi, atau secara apa tadi? Mitos. Toto Titi Tentrem Kartotraharjo itu sampai dahulu, dari dahulu bukan sampai ya. Dari dahulu sampai sekarang itu ngomongnya itu kan, coba Kidalang. Kidalang itu ngomongnya itu terus gak ganti-ganti. Itu mitos namanya itu. Ideologi sudah punya kita. Gak usah cari ideologi baru. Ini dipertahankan. Mitos, masing-masing punya mitos. Nah, Indonesia yang kita baca hari ini, Indonesia yang ruang lingkupnya luas. Jangan pernah mengatakan pulau terdepan, pulau terpencil, nggak ada. Kita dulu sebelum Malaka ditaklukkan oleh Abul Quer, Alfonso, itu orang-orang Eropa sudah datang ke Maluku, Ternate, Tidore sampai ke timur sana. Itu kalau kita baca hari ini kan pulau terluar, maka apalagi terluar. Jadi luar Indonesia kan, bukan terdepan, terluar. Cemen membacanya. Jangan dianggap itulah yang harus bertahan dan dipertahankan. Nah, nanti kawan-kawan dari Malaysia seneng, kalau nggak dianggap oleh Indonesia, kita tempati saja gitu. Ini bekas tentara ini kan. Ini bekas tentara Malaysia ini. Seneng itu. Terluar soalnya. Apa bahasa terluar itu? Di luar pagar. Bisa nanti. Askar kita ini ambil nanti. Kita mandangnya jangan. Tidak ada pulau terluar. Tidak ada. Adanya negara, bangsa, maritim. Nah, memandangnya itu. Kemudian bagaimana? Lah dulu Inggris Portugis, Spanyol. Apalagi kita ini dijajah banyak bangsa. Dan anehnya yang menjajah itu segini-segini. Negaranya itu cuma segini. Portugis menjajah, negaranya siapa? Segini. Coba tengok itu. Negara Ronaldo itu. Gini. Kemudian Spanyol. Negara dari Xavi Hernandez. Cuma segini. Terus Prancis. Negara siapa itu? Zainuddin Zidane. Turunan Arab. Segini. London. Itu siapa itu yang gundul-gundul itu? Ruben apa itu? Segini. Yang aneh lagi Jepang. Cuma segini. Lah kok jajah kita semua itu menjajah kita. Kita ini pernah punya apa itu? Bendera Portugis, bendera Spanyol, bendera Belanda. Belanda ditaklukkan oleh Prancis, balik. Merah putih biru menjadi putih biru merah. Kemudian setelah itu Union Jack, Inggris Raya. Setelah itu Londo lagi. Setelah itu Jepang, setelah itu merdeka. Merdeka pun belum selesai. Kita hari ini belum merdeka. Ada satu tempat yang belum merdeka. Saudara-saudara kita barangkali ada yang dari Singapura. Kita punya kawasan udara kita masih dipegang kontrolnya oleh Singapura. 110 mil radiusnya. Jadi kalau dihitung Batam,
Kalimantan Utara, Natuna, Dumai, Riau. Itu kapal udara kita baik tentara maupun sipil lewat situ minta izin ke Singapura. Belum merdeka. Setuju nggak itu? Yang nggak setuju dipaksa setuju. Nah, katanya merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat di kandung badan kita tetap sedia. Kalau nggak sedia membebaskan itu namanya belum merdeka. Bung Karno hebat. Mengapa? Memerdekakan Irian. Pak Harto hebat. Ayo monggo-monggo ikut bareng-bareng. Timur-timur. Ada yang melepaskan. Ya nggak tahu, nggak usah sebut namanya. Karena apa? Meresmikan Ma'had Al-Zaitun, gitu kan? Saudara-saudara, walaupun bukan melepaskan, tapi kan presidennya ketika itu di beliau. Nah, masih ada satu pekerjaan rumah, membebaskan wilayah Dirgantara 110 mile radius. Itulah yang harus menjadi pekerjaan rumah. Kalau tidak bisa dalam 5 tahun ini, jangan dipilih lagi. Ganti. Ya kita titip. Nah, kita titip. Hai rakyat Indonesia, kalau tidak bisa membebaskan itu, jangan dipilih lagi. Omong kosong. Nah, umpamanya saja gitu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa begitu? Umpamanya. Masa iya mengumpamakan aja nggak boleh? Ya, besok kita mengadakan peringatan 1